Terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung, Anda masih bersama kami di Dialog 21. Dan buat pemirsa yang baru saja bergabung, kita hari ini membahas mengenai waspada difteri yang mewabah di Provinsi Bangka Belitung. Tadi di segmen awal kita sudah banyak berbicara mengenai apa itu difteri, bagaimana kalau terindikasi difteri itu apa yang terjadi, seperti itu, dan pencegahannya seperti apa, dan perkembangannya sendiri di Bangka Belitung seperti apa. Dan kalau saya bisa mengambil benang merah dari segmen 1 yang sudah kita jalani tadi, Pak, itu memang betapa pentingnya imunisasi, ya Dok, ya Pak ya. Nah, jadi kalau para istri bisa menjelaskan nih ke pemirsa, mungkin ada yang imunisasinya, kalau kata Pak Mul tadi, anak-anak itu harus 5 kali ya Dok ya? Ya, 5 kali diimunisasi. Sebenarnya tahapan periode jadwal imunisasi itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diingatkan lagi kepada pemirsa supaya jangan ada yang terlewat gitu imunisasi kepada khususnya anak-anak. Silakan Pak Rais. Jadi imunisasi itu Mbak yang dia harus dilengkapi ya berdasarkan usianya. Ada beberapa periode waktu. Yang pertama ketika anak itu baru lahir. Ya. Ini harus wajib diberikan yang namanya HB0. Jadi kurang dari 24 jam yang efektifnya, dia harus mendapat imunisasi HB0. Kemudian pada usia 1 bulan, itu diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Ya. Terus untuk kemudian pada umur usia 2 bulan, itu imunisasinya DPT, HB, kemudian HB1 dan polio 2. Dan untuk 3 bulan diberikan kembali DPT HB, kemudian HIB 2 dan polio 3. Nah, terus pada usia 4 bulan itu kembali lagi DPT, HB, HIB 3. Ya, jadi berurutan ini Pak 1, 2, 3. Kemudian ada polio 4 dengan IVP. Nah, pada usia 9 bulan itu nanti ada campak, ya campak dan MR. Nah, ini MR ini akan dilakukan pada mulai tahun 2018 nanti. Maka nanti kita ada program yang namanya kampanye imunisasi MR, ya misterius rubella atau campak. Kemudian usia 18 bulan itu ada DPT, HB, HIB tadi lanjutan, ya lanjutan. Kemudian campak atau MR lanjutan. Nah, setelah itu nanti anaknya masih sekolah, ya sekolah itu di usia kelas 1 itu ada yang namanya DT dan diberikan lagi campak, ya campak MR. Kemudian kelas 2 itu ada TD lanjutan dan kemudian pada SD kelas 5. Ya, jadi dikatakan lengkap kalau imunisasi ini nanti diberikan secara keseluruhan. Nah, yang menjadi masalah barangkali atau yang kurang dipahami oleh masyarakat bahwa kelengkapan urutan atau periode usia anak itu, berdasarkan usia anak itu untuk mendapatkan imunisasi, karena dia ada porsi, ada yang berdasarkan usianya. Ya, kalau gitu, kalau udah kelewatan nih Pak usianya, masih boleh melakukan imunisasi yang sama kah? Boleh. Seperti apa? Boleh ya Dok ya? Gimana Dok? Mungkin Dokter, gimana Dok? Jadi tadi kan ada yang 4 bulan seperti itu Pak ya. Misalnya anak saya udah 4 bulan, tapi saya lupa nih kelewatan 1 bulan atau 3 bulan udah kelewatan. Masih tetap boleh ya harus yang 4 bulan itu kami lanjutkan atau seperti apa Dok? Oke, ada namanya catch up. Catch up itu kita kejar porsi imunisasi yang harusnya dia dapat, nggak dia dapat. Prinsipnya kalau untuk difteri sendiri, usia 5 tahun, dia itu harus dapat sebelum 5 tahun tuh harus ada 5 vaksinasi DPT. Jadi kalau misalnya dia belum umur 5 tahun dan belum dapat 5, misalnya baru 3, berarti 2-nya ini bisa kita selesaikan dengan jarak 1 bulan. Jadi dia imunisasi DPT, selanjutnya nanti kita imunisasi DT 1 bulan setelah imunisasi yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya dia 7 tahun, kalau dari 7 tahun kan mesti ditambah 1 lagi tuh. Nanti bisa ditambahkan, kita kejar. Kalau sudah lengkap, kalaupun sudah lengkap 5 kali imunisasi, terus dia umur 19 tahun nih misalnya atau umur 15 tahun, perlu nggak sih Dok imunisasi? Boleh, kita ulang per periode 10 tahun itu 1 kali imunisasi. Jadi bisa kita catch up namanya. Tapi yang membuat mungkin ibu-ibu zaman sekarang ini Dok, ibu-ibu zaman now ya, ini apa memang dia nih kelupaan, apa memang belum begitu sadar pentingnya imunisasi, atau memang kan biasanya nih Dok, anak-anak imunisasi ini kan
ada yang kalau udah diimunisasi badannya jadi panas tinggi, jadi khawatir gitu, kok diimunisasi malah jadi panas. Itu sebenarnya memang efeknya beda-beda gitu dok terhadap anak-anak. Problem yang paling sering di lapangan yang saya pribadi hadapi adalah di saat waktunya diimunisasi anak tersebut sakit. Jadinya kita alfakan kan. Kealfaan tersebut nanti bisa berakhir jadinya dia nggak diimunisasi. Kebanyakan sih ibunya lupa gitu, tarsok gitu. Dan yang kedua mungkin ada beberapa ibu yang takut dengan efeknya, atau juga ada beberapa paham karena 2016 kemarin kan marak tuh tentang vaksin palsu. Jadi takut, mereka gitu. lebih memilih untuk tidak memvaksinasi anaknya karena takut vaksin palsu gitu. Jadi memang ada beberapa latar belakang yang membuat mungkin ibu-ibu agak takut untuk vaksinasi. Ya, mungkin itu peran saya, peran kita semua untuk mengedukasi kembali. Gitu. Tapi sosialisasi kita sendiri gimana nih Pak Mulu? Berarti ini sekali ya dok ya. Ada yang ibunya karena anaknya baru lahir, takut nanti saya disuntik jadinya demam-demam apa gimana gitu ya dok ya. Berarti kesadaran ibu-ibu ini belum terlalu mengetahui tentang kesehatan kah atau seperti apa Pak Mul? Ya sebenarnya imunisasi ini sudah banyak diketahui kita. Saya yakin ibu-ibu kita sudah tahu semua karena di televisi di mana-mana pun sekarang membahas sejak MR ya, itu tahun lalu gencar sekali MR di Jawa sudah dilakukan. Nah sekarang ada kejadian ini ya. Jadi memang sebenarnya masyarakat juga sudah banyak yang tahu tentang imunisasi. Hanya kita perlu samakan pandangan aja bahwa imunisasi ini menjadi hak anak kita untuk dilakukan imunisasi. Dan sebagai orang tua jangan dengan kesibukannya, karena sekarang ya kesibukan ibu-ibu ini luar biasa barangkali sehingga lupa membawa ke posyandu, lupa ini ya luangkan waktulah, karena itu menjadi hak anak kita untuk mendapatkan imunisasi. Itu yang sangat kita harapkan dari masyarakat. Selain itu tentunya kita semua khususnya yang di sektor kesehatan, jajaran kesehatan agar tidak terus menerus secara ini memberikan informasi ini tentang pentingnya imunisasi, karena kalau kita lengah bisa terjadi hal yang sama lagi ya. Karena dan saya tekankan kembali, kami pun sudah ada KIPI ya, kejadian pasca imunisasi. Ini kita punya ahli-ahlinya, jadi memang dokter-dokter, kelompok dokter yang memang yang mengalami kejadian pasca imunisasi pasti kami tangani dengan baik. Jadi nggak perlu takut ya dok ya? Tidak perlu takut untuk. Tapi emang itu dampaknya pasti ya dok, itu akan panas atau apa tergantung kekebalan tubuh anak-anak itu. Ya mungkin dokter bisa. Nah di tes nih dok. Gimana dok? Kalau misalnya KIPI kejadian pasca ikutan setelah imunisasi, untuk DPT itu sendiri dia jarang sih yang berat sekali ya. Paling anak itu demam ataupun nyeri di bagian yang divaksinasi, kan divaksinasi di bagian lengan. Biasanya timbul bengkak dan nyeri. Dan kondisinya itu tersebut bisa ditangani dengan dikompres dan minum obat penurun panas gitu. Jarang dia yang KIPI-nya tuh sampai berat gitu, sampai harus dirawat. Kalau di PT seperti itu. Kekhawatiran aja mungkin ya dok ya. Kalau di ini sendiri Pak, kalau di Puskesmas sendiri itu dari data yang kita ini kan masyarakat sudah mulai sadar imunisasi itu dan melengkapi apa yang tadi Bapak sudah jelaskan tadi tahapan-tahapan periodenya. Ya. Jadi mungkin itu yang belum dipahami secara keseluruhan Pak, bahwa imunisasi itu ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi ya, sehingga makanya kita melengkapinya sebenarnya dengan buku. Ada yang setiap ibu itu mempunyai buku KIA. Nah di situ setiap mereka datang ke puskesmas atau posyandu untuk memberikan anaknya imunisasi, di situ ada catatannya. Jadi ibu tidak perlu menghafal ya, misalnya tadi periodenya berapa, nanti kan malah rumit itu, bisa jadi keliru malah gitu ya. Tetapi tapi cukup dengan mematuhi bukunya yang ada. Nah itu kita titipkan juga bahwa buku itu jangan sampai hilang ya, kalau itu disimpan betul sehingga nanti
itu akan terlihat jadwalnya. Ketika posyandu datang nanti kan petugas melihat ini imunisasi apa nih anaknya nih. Jadi tidak perlu nanti bertanya lagi ketika ibunya datang. Padahal ini kan sudah ada jadwalnya. Jadi tinggal mengikuti saja seperti itu. Nah, yang banyak kan barangkali bahwa kadang buku itu kealpaan gitu dibawa, ada yang sudah ada yang hilang. Ya. Ini barangkali yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa buku kaya itu sangat perlu disimpan itu untuk ininya. Buat catatan. Iya, buat catatan anaknya untuk Kalau kesehatan sudah anaknya. hilang seperti apa? Bisa diminta lagi kah, Dok? Gimana tuh? Ya, buku itu bisa sebenarnya bisa diminta. Bisa, Pak, ya? Ya, bisa. Dan itu kalaupun semuanya hilang ada catatannya di puskesmas, tetap ada. Ya cuma pegangan ibunya nih yang sulit. Jangan sampai ya ibu-ibu ya, jangan sampai hilang Iya. itu buku KIA. Itu sangat Karena itu buku diwanti-wanti. hak anak berarti itu ya, Dok ya. Betul. Ya, malah di Kabupaten Bangka itu sudah ada pemberian reward misalnya. Kalau bukunya itu disimpan sampai anaknya selesai ini, itu ada kalau nggak salah itu ada sertifikat. Maka ada sekolah tertentu yang diberikan berpeluang untuk masuk di sana kalau dia semacam penghargaan lah kalau sudah lengkap buku sudah itu. lengkap ya, jadi boleh dia tes di situ, Ya, boleh ya. peluang besar untuk masuk seperti itu. Kayaknya itu harus diberlakukan ke seluruhnya. Artinya konsep itu sudah dibuat. Okay. Ya. Jadi emang kesadaran dari ibunya harus tetap ya. Dok, berarti kita nanti yang kata dokter tadi akan melakukan imunisasi secara keseluruhan tadi ke beberapa kelompok yang tugas besar tadi, itu rencananya akan kapan dilakukan, Dok? Ya, kalau kelompok tingkat mungkin kelurahan atau kecamatan ya secepat mungkin sejauh kita sudah menyelesaikan program pengamatannya. Saya perlu menambahkan sedikit ya, jadi kami berusaha jangan ada yang bolong-bolong. Jadi Kementerian Kesehatan itu punya program yang namanya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi nanti petugas puskesmas itu akan mendatangi dan mengunjungi keluarga-keluarga, ya masing-masing keluarga, dan salah satu komponen yang akan ditanyakan adalah tentang imunisasi ini. Nah, kami berharap ya seluruh warga akan menerima tugas-tugas ini dan memberikan informasi, dan ini bukan survei. Tetapi ini akan dilakukan intervensi lanjutan. Jadi kalau memang dia belum diimunisasi ya segera diimunisasi, sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang tidak lengkap imunisasinya. Dan ini program akan terus berjalan ya dari tahun ke tahun, dan ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Kita sudah melakukan hampir semua puskesmas sudah melakukan program pendataan keluarga, pendekatan keluarga. Oke, berarti juga kita jemput bola seperti itu, Dok, untuk imunisasi ini. Tidak hanya masyarakat saja yang datang ke posyandu, tapi posyandu juga mendatangi masyarakat puskesmas dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga. Oke, ini dinilai sangat efektif untuk ini, Dok, ke depannya? Tentu ini adalah program yang kita sekarang tidak menunggu, tapi kita proaktif. Karena kita menjaga masyarakat kita, keluarga-keluarga kita agar menjadi sehat. Jadi tugas dari puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bukan hanya kepada orang yang sakit, tetapi menjaga agar orang yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat dan tidak sakit lagi. Tentunya dengan perilaku hidup sehat bersih, tadi, sehat. Bersih dan sehat. Kira-kira Nah, Dok, misalnya nih, Dok, ada yang berobat ke dokter dengan indikasi difteri, seperti yang kita bicara di awal tadi. Penanganan awal dari dokter seperti apa supaya mungkin ibu-ibu juga tidak jadi worry seperti itu, Dok? Itu penanganan kita seperti apa? Oke, penanganan kasus ini, kalau misalnya orang datang ke dokter bahwa anaknya terindikasi kena gitu, itu penanganan dari kita seperti apa, Dok? Oke, kalau untuk kalau kita secara klinis mau mengarah ke arah difteri, kita harus melakukan pemeriksaan pastinya dulu. Ini difteri atau enggak. Kita lakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Jadi kita ambil spesimen dari tenggorokan ya, terus tentu kita periksa secara mikroskopik apakah betul bakterinya itu bakteri difteri atau tidak. Sembari menunggu hasil pemeriksaan, anak tersebut bisa kita rujuk ke pusat kesehatan lain, karena pada pasien-pasien dengan difteri dia perlu dilakukan isolasi. Seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dirawat di rumah seperti
sakit batuk pilek yang lain gitu. Jadi kalau memang dari klinisnya ini mengarahnya ada batuk pilek disertai dengan adanya selaput putih atau pseudomembran di tenggorokan, itu sebaiknya nanti kita komunikasikan dengan dinas tempat untuk dilakukan isolasi seperti itu. Kalau sekarang yang terindikasi ada Pak kena penyakit itu sekarang? Saat sekarang Ya. berarti Kalau saat ini kasus yang terakhir ya kita yang dapatkan itu terakhir? di Belitung Timur yang tadi Belitung Timur. Dan sekarang sementara dalam perawatan. Nah, jadi di samping yang dikatakan tadi dokter ya penata laksananya itu, dan sekarang karena ada pasiennya dirujuk ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter anak. Ya dokter anak di situ pun komplit. Kemudian ada obat khusus yang didatangkan yang namanya anti ADS itu, Iya, ADS. anti difteri serum itu. Nah, dan itu kebetulan kemarin kita ada persiden itu, napas itu yang kita pakaikan. Ya, jadi sudah diberikan. Dan alhamdulillah kondisinya saat ini kabar dengan terakhir itu bahwa anaknya sudah ceria gitu, yang tadinya sudah mulai ada perlukaan, sekarang sudah bisa makan, sudah ini, dan kata dokternya mungkin beberapa hari sudah sehat. Amin, Iya, sudah mudah-mudahan sehat. melalui Nah, ya. sekarang tinggal tindak lanjutnya, bahwa bukan begitu sembuh bukan berarti kasus selesai. Tapi kami kan tadi investigasi, jadi kemudian sekarang ada pemberian propilaksis namanya ya untuk kontak. Jadi siapa saja yang pernah kontak dengan anak ini ditemui, karena di keluarganya itu semua akan diberikan propilaksis. Ya mungkin hari ini sudah diberikan oleh teman-teman di Belitung atau besok, karena kemarin itu baru didata. Jadi kami ada menghitung sampai sekitar 30 orang. Nah itu akan diberikan semua. Kemudian termasuk di sekolahnya, karena anak ini kan sekolah di TK. Jadi teman-temannya itu ini semua ya diinvestigasi semua. Nah, dan nanti setelah ini selesai akan dilanjutkan dengan belum selesai Mbak, masih lanjut lagi. Masih lanjut ya. lagi. Masih lanjut lagi yang namanya tadi ORI. Oke. Ya. Jadi outbreak response immunization. Jadi seluruh anak di wilayah itu yang umur 1 tahun sampai kurang dari 19 tahun itu diberikan semua. Ya, termasuk anak yang di SD, di SMP sampai SMA dimasuk dari wilayah itu akan diberikan imunisasi ya, imunisasi TD, sehingga berdasarkan usianya tadi ya, berdasarkan usianya tadi nanti diberikan, baru itu selesai penyelesaian kasusnya. Dan kementerian juga malah menganjurkan nanti untuk diurus secara kabupaten. Tapi untuk ini kita belum dapat instruksi, mungkin yang di luar Jawa itu ada ada evaluasi dari pusat untuk pelaksanaan ORI itu kembali tahun 2018. Berarti memang ini nanti akan kedepannya ini menjadi fokus perhatian sepertinya Pak ya dari Kementerian Kesehatan sendiri. Oke pemirsa, kita akan jeda sejenak, kita akan masih ada satu segmen lagi di segmen kesimpulan untuk membahas difteri ini. Tadi sudah banyak sekali pengetahuan yang pemirsa dapatkan tentunya, dan jangan lupa bahwa imunisasi itu merupakan hak anak, dan buku KIA-nya tolong disimpan ya Bu Ibu ya. Kita akan kembali setelah jeda sejenak, tetap bersama kami di Dialog 21. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya Bu, sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ibu. ilmu dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Aku dapat lagi.
Berangkat, Bang. Sisi, tolong itu anakmu diajari toto kromo. Pak, berangkat. Oh iya, hati-hati jalan ya. Berangkat. Iya, hati-hati ya. Jangan nakal ya. Iya. Pak, berangkat. Ya, hati-hati ya, Gus. Sing pinter ya, Lia. Bos, berangkat. Nggak boleh. Kalau mau salaman, harus yang sopan. Rambut dan baju harus yang rapi ya. Danang, bajunya, rambutnya. Rambut Bapak. Bapak! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Bangka Belitung dan tidak serasa kita sudah hampir 1 jam berbicara di sini mengenai wabah difteri yang merebak di Provinsi Bangka Belitung dan bagaimana untuk pencegahannya. Ini tidak hanya di Babel tapi se-Indonesia sepertinya sudah sangat ditekan kasus difteri yang kayaknya sudah mewabah ini. Saya ke Pak Mul dulu. Ada himbauan mungkin Pak ke masyarakat atau menambahkan yang sudah kita bicarakan hari ini Ya. mengenai difteri ini, Pak? Jadi begini ya, penyakit difteri ini sebenarnya penyakit yang cukup berbahaya. Tingkat kematiannya mencapai 5-10% jika kita tidak menanganinya dengan baik. Karena itu saya juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat jika nanti kita lakukan imunisasi secara menyeluruh, artinya kita mengharapkan kekebalan community ya, atau ini community kekebalan yang di seluruh masyarakat kita harapkan minimal 95% ini tercapai. Ya, dan ini tidak mudah karena kalau kita melakukan ORI atau Outbreak Response Immunization ini itu harus diulang 3 kali ya, tidak berarti hanya sekali. Dan ini pekerjaan yang cukup besar dan kita menjadi masyarakat harus tahu ini. Jadi kita lakukan pada pertama, nanti 2 bulan lagi kita lakukan lagi, 6 bulan lagi kita lakukan lagi. Jadi kita akan ini pekerjaan yang tidak mudah dan masyarakat harus ya secara kesadaran sendiri untuk melakukan imunisasi, sehingga kita harus menjaga diri kita sendiri supaya diri kita sendiri tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Nah, ini yang kita harapkan. Dan tentunya kepada seluruh kita, masyarakat khususnya yang di Bangka Belitung agar tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat kita meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap penularan penyakit. Kan intinya sebenarnya daya tahan tubuh yang tinggi, kita tidak mudah terserang penyakit, kira-kira begitu. Oke. Kalau dari dokter sendiri, Dok, ada tips mungkin ini lebih ke untuk ibu-ibu mungkin, Dok, untuk pencegahan kasus difteri ini seperti apa? Kalau dari saya mungkin ada 2 poin penting yang harus diingatkan untuk para ibu-ibu. Jadi yang pertama adalah mohon untuk diperhatikan status imunisasi anak-anaknya, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau memang belum, bisa dikonsultasikan ke dokter atau ke puskesmas agar dilengkapi. Yang kedua, apabila anaknya mengalami gejala-gejala infeksi saluran nafas atas seperti sakit tenggorokan, batuk pilek, adanya disertai dengan demam yang tidak terlalu tinggi, diharapkan untuk segera dibawa ke dokter gitu untuk dipastikan dan diberikan penanganan lebih lanjut untuk kondisinya. Seperti itu. Oke, dan mudah-mudahan ini tidak hanya berlaku dengan kasus difteri saja, Dok ya. Betul. Untuk seluruhnya dicegah karena penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini tidak hanya difteri saja. Betul, kan tentunya ya. Betul sekali. Oke, thank you dokter. Untuk Pak Rais, ini sebagai petugas survei lapangan, ada harapan atau himbauan ke masyarakat terkait dengan apa yang akan kita lakukan, khususnya untuk di daerah-daerah Belitung Timur, mungkin yang sedang menyaksikan tayangan ini, silakan Pak. Iya, jadi
Kalau harapan kami dari yang langsung menangani masalah kasus itu bahwa kita jangan terfokus kepada kasusnya tadi, bahwa heboh dengan adanya kejadian ini. Dan juga barangkali saya agak ingin mengoreksi sedikit, meluruskan barangkali Mbak ya, bahwa ini jangan dikatakan sebagai wabah. Ya, jangan dikatakan sebagai wabah, karena wabah itu dalam pengertian kesehatan sudah luas gitu, sudah sangat berbahaya. Tapi ini adalah KLB, kejadian luar biasa difteri seperti itu. Nah, jadi masyarakat bahwa harus menyadari betul untuk pentingnya melakukan imunisasi atau imunisasi anaknya, terutama di daerah kasus nanti nih Mbak. Jangan sampai ya, supaya kooperatif dengan petugas kita yang ada di lapangan untuk mengikuti ORI tadi ya, Auto Break Response Immunization yang akan diberikan. Jadi ada 3 tahapan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mul ya, supaya jangan ada yang tidak ikut seperti itu ya, karena ini kalau tidak ikut berarti itu suatu potensi lagi buat terjadinya hal serupa. Nah itulah sehingga kita harapkan bahwa nanti cakupan imunisasi itu akan semakin baik dan juga proteksi secara umum ya. Jadi bukan hanya tadi Mbak difteri saja, tetapi penyakit yang dapat dicegah imunisasi secara keseluruhan. Ya, dan mungkin pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa tahun depan bulan Agustus sampai September kita ada namanya kampanye imunisasi measles rubella. Ya, itu untuk campak dan itu nanti secara keseluruhan satu provinsi. Jadi saya sampaikan lebih awal itu kesempatannya. Oke, bisa nanti dialog lagi ya Pak tahun depan. Iya, mudah-mudahan. Siap. Kita sampaikan. Ya kita kira-kira begitu Mbak Siska. Terima kasih Pak Rais, dan tentunya saya bisa mengambil benang merah dari yang apa kita bicarakan hari ini pemirsa, bahwa ternyata betapa pentingnya imunisasi. Jadi untuk pemirsa yang mempunyai anak-anak yang sekarang kalau sudah menyelesaikan layanan, ayo dicek KIA-nya sudah sampai tahap manakah, seperti yang kata dokter bilang tadi, sudah sampai tahapan manakah imunisasi anak kita. Jika belum, segera, karena itu tadi ternyata bisa dikejar, tidak harus waktu yang itu ya dok ya, bisa dikejar dan bisa dilengkapi. Kalau kata Pak Mu harus 5 kali ya anak-anak. Dan nanti jangan lupa untuk ikut serta juga kesadaran diri untuk program ORI tadi ya Pak ya, untuk imunisasi 1 sampai dengan 19 tahun anak-anaknya. Dan kesusahan saya itu tadi, pokoknya jangan cuma gara-gara ada KLB difteri ini saja kita jadi aware lagi terhadap imunisasi, tapi lakukanlah imunisasi sebagai hak untuk anak Anda. Saya Siska, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Dr. Widya, terima kasih Pak Rais. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.